Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada diberikan keberkahan, perlindungan, kesehatan lahirnya, kesehatan batinnya, dan diharmoniskan rumah tangganya, dibebaskan dirinya dari kehidupan yang rumit, dan dilunaskan hutang-hutangnya yang punya hutang, apalagi hutangnya hutang riba. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang menyatakan tidak ada yang lebih jauh daripada kita kecuali masa lalu kita. Jadi yang paling jauh dengan diri kita adalah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi masa lalu kita. Kenapa? Masa lalu kita itu menjauh kepada kita. Kita semakin tua semakin menjauh dari masa lalu kita. Kemudian tidak ada yang lebih dekat kepada kita kecuali pertemuan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertemuan dengan malaikatul maut. Nah, sehingga kita senantiasa semangat terus, optimis terus dalam kondisi apapun, mau sehat mau sakit, karena kita akan berjumpa dengan Allah. Maka kita senantiasa mengumpulkan bekal. Bekalnya apa? Kebaikan demi kebaikan yang Allah sukai, itu adalah bekal kita. Ya, kelakuan yang baik-baik, kemudian ngajak kebaikan, mencegah kemunkaran, itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, dan itu menjadi bekal kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada yang lebih ringan dilakukan oleh manusia kecuali satu hal. Apa yang lebih ringan dilakukan oleh manusia? Yang sangat ringan sekali dilakukan oleh manusia, yakni dosa. Jadi dosa ini gak terasa. Dosa mata, dosa telinga. Yang paling cepat dan yang paling sering kita lakukan adalah dosa hati kita dan dosa pikiran kita. Tiba-tiba pikiran buruk kepada orang, tiba-tiba perasaan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah tidak sayang ke kita, menganggap Allah kurang perhatian kepada kita, padahal Allah sangat perhatian kepada kita. Padahal dengan diberikan oleh Allah adalah sakit, karena Allah sangat perhatian kepada kita. Karena selama kita sehat jauh dari Allah. Selama kita sehat ditunggu-tunggu di masjid tidak ada. Selama kita sehat Allah lihat kita di pengajian majelis taklim tidak ada. Selama kita sehat Allah tunggu-tunggu di tempat orang-orang yang berzikir, kita tidak ada. Selama kita sehat ditunggu-tunggu di tempat di Baitullah, tidak ada juga. Ditunggu-tunggu sama Allah Subhanahu wa taala di tempat sholat, jarang juga sholat. Maka karena Allah perhatian dan sayang kepada kita, diberikan kita sakit, supaya kita semakin mengakui bahwa kita tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak ada yang lebih berat yang kita lakukan di dunia ini kecuali apa? Kecuali beribadah, kecuali beramal soleh, kecuali zikir, kecuali sholat, kecuali ke majelis taklim, kecuali mencari ilmu, kecuali berjihad di jalan Allah, kecuali bersedekah. Itu yang paling berat dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tetapi semakin berat, semakin besar pahalanya ketika kita lakukan. Kenapa dirasakan berat berbuat baik, berbuat amal soleh? Ya karena si iblis itu sama si setan itu membuat kita supaya gimana caranya supaya tidak melakukan amal soleh. Karena kalau kita gak melakukan amal soleh, gak berzikir, gak sholawat, gak baca Quran, gak sholat, maka lebih mudah si iblis itu mengendalikan diri kita. Kalau iblis dan setan mengendalikan jiwa kita, maka tangan kita akan dikendalikan oleh dia, mata kita akan dikendalikan oleh dia, pikiran kita akan dikendalikan oleh dia, kaki kita akan dilangkahkan oleh dia. Oleh sebab itu kita perbaiki kita jiwa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan zikir, kita isi dengan ayat Al-Qur'an, kita isi dengan ceramah yang baik, kita isi dengan sholawat yang senantiasa kita isi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit sekali untuk
setan itu untuk menggoda dan menjerumuskan diri kita. Karena iblis berjanji akan menjerumuskan kita, anak cucu Adam. Tapi Allah menyampaikan tidak akan bisa menjerumuskan hambaku yang dalam hatinya senantiasa berserah diri kepadaku, kata Allah. Yang senantiasa ada Allah di dalam hatinya, berzikir selalu kepada Allah dalam hatinya, yang dalam perbuatannya hanya berharap ridho Allah, yang hanya perbuatannya hanya ingin dihargai, dinilai sama Allah, maka itu si iblis akan berat dan akan sukar untuk menjerumuskan diri kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat senantiasa Allah. Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, jadikan hamba sebagai orang-orang yang pandai dan senantiasa berzikir. Allahumma a'inna ala dzikrika, jadikan kami sebagai golongan orang-orang yang berzikir. Wa syukrika, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bersyukur atas semua yang ada di dalam tubuh ini. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Yang di luar tubuh lebih banyak lagi yang bisa kita syukuri. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Banyak berterima kasih. Tulis dan ingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lupakan dan lalaikan, kemudian lepaskan itu semuanya hal-hal yang merasakan kita keluh kesah kita. Mudah-mudahan wa'ala dzikra wa syukri wa husni ibadatik, dan jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang baik, golongan orang yang memperbaiki diri, golongan orang-orang yang berhijrah dan ahli ibadah. Kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala yang seperti dicontohkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sahabat-sahabat yang sedang sakit saat ini, gak usah khawatir, bahkan bersyukurlah dengan sakit ini. Karena banyak di luar sana orang yang korupsi itu orang yang sehat. Banyak di luar sana orang yang sedang berzina saat ini itu orang yang sehat. Orang yang sedang makan narkoba saat ini itu orang yang sedang sehat. Orang yang sedang menipu orang itu pasti orang yang sedang sehat dirinya, enggak sedang dikasih sakit. Orang yang sedang gagah, merasa sombong, merasa penguasa, itu orang yang sehat. Coba kalau dikasih sakit, coba kalau dikasih psikosomatis, boro-boro mau menipu orang, boro-boro mau berzina, boro-boro mau ke diskotik, boro-boro mau membohongi orang, menipu orang. Tidak bisa. Orang yang dikasih psikosomatis yang teringat saja mati, mati dan mati. Dan itu adalah anugerah karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terbebas dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian ketika kita sakit kemudian ridho, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sedang dan ringan. Ketika kita ridho, kita ikhlas, kita ikhtiar tetap, kita berdoa tetap, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima sakit ini sebagai penghapus dosa kita, penambah derajat kita, penambah pahala kita, dan mudah-mudahan dengan sakit ini kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan sakit ini Allah semakin cinta kepada kita dan Rasulnya. Nah, sehingga sakit ini adalah kendaraan kita untuk ma'rifatullah. Sakit ini adalah kendaraan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, kemudian yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi juga itu adalah cara Allah supaya kita menjadi kendaraan kesulitan tersebut, musibah tersebut menjadi kendaraan kita semakin kenal, semakin mengakui bahwa Allah segalanya, bahwa Allah yang kuasa, makhluk tidak ada yang kuasa, bahwa Allah sangat mampu menyembuhkan dan manusia tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kita semakin yakin kepada Allah bahwa Allah mampu memberikan kekayaan dan mencabut kekayaan dari siapa aja yang dikehendaki, bahwa Allah sanggup memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah mampu mencabut kerajaan, kekuasaan daripada siapa saja yang dikehendaki. Yakin seyakin-yakinnya dengan kalimat kun fayakun dan kalimat la ilaha illallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan cuma menyembuhkan penyakit psikosomatis, GERD, asam lambung, kecil bagi Allah. Bahkan menyembuhkan dan menghidupkan kembali, menyambung-nyambungkan itu tulang belulang yang sudah putus-putus, yang sudah jadi debu,
itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Membuat lagi bumi lagi beratus-ratus beribu-ribu bumi lagi sesudah Allah hancurkan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan berkecil hati dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Tugas kita yang sedang psikosomatis, yang sedang masalah di lambung, jaga pola makannya, pola istirahatnya, pola pikirnya, aktivitasnya, dan ibadahnya. Kemudian sholawat banyakin, setiap habis sholat 200 sehingga sehari semalam 1000 kali sholawat. Kemudian sebut terus asma Allah di dalam setiap hati kita, sehingga siapa yang senantiasa berzikir Allah akan cabut penyakitnya. Siapa yang senantiasa berzikir akan Allah mudahkan segala rezekinya. Siapa yang terus berzikir maka akan diberikan rahmat ketenangan dalam hatinya. Siapa yang terus berzikir maka akan diberikan apapun impian-impiannya, cita-citanya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang dari hati, bukan cuma zikir lisan, bukan cuma zikir di dalam pikiran, tetapi zikir lisan, pikiran dan hati kita betul-betul senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Zikir adalah mengingat Allah. Mengingat Allah, melihat apapun yang kita lihat, hati kita mengingat Allah. Mendengar apapun yang kita dengar di dunia ini, hati kita mengingat Allah. Melihat obat, mata kita melihat obat, mata kita melihat dokter, mata kita melihat terapis, yang dalam hati kita ingat kepada Allah, itulah zikir. Mata kita melihat nasi, hati kita ingat kepada Allah yang memberikan dan menciptakan padi tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau minum, mata kita melihat air yang jernih untuk kita minum, hati kita ingat kepada Allah yang menciptakan air tersebut, sehingga kita akan senantiasa diliputi, diselimuti oleh nikmat dan karunia dari Allah walaupun dalam kondisi apapun. Jangan dianggap saya yang bicara ini tidak diuji oleh Allah. Semua manusia diuji oleh Allah, cuman beda-beda saja dan bergulir. Sekarang diuji sakit fisik, besok diuji sakit psikis, besok diuji dengan kekurangan uang, besok diuji dengan banjir, besok diuji dengan musibah yang lain, besok anak kita yang terjadi sesuatu, besok terus bergulir. Kenapa? Karena untuk mendewasakan kita, supaya kita semakin dekat sama Allah tujuannya, supaya kita semakin hanya takut kepada Allah tujuannya, supaya kita hanya semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya tujuannya. Musibah demi musibah, kesulitan demi kesulitan, cuman satu tujuannya, supaya kita mengakui bahwa la ilaha illallah dengan sesungguh hati. La ilaha illallah dengan sesungguh hati, bahwa betul-betul tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk diminta tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk kita gantungi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang layak untuk kita minta rezeki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar, maksimalkan, niat luruskan dan luaskan, kemudian serahkan dan doa kepada Allah, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah yang Maha tahu apa yang baik dan buruknya untuk kita dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyakin sholawat terus, berzikir terus. Insyaallah mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan dunia akhirat kita. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.